Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Pramita dengan NIM 2288240081. Nah, di sini saya akan bercerita bagaimana bangsa Belanda datang ke Nusantara dan apa saja sih dampak yang mereka berikan ke Nusantara ini seperti sosial, politik, dan juga ekonomi. Kalau penasaran, simak selanjutnya. A few minutes later. Nah, pada akhir abad ke-16, sebuah kapal besar yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman berlabuh di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Inilah awal mula kedatangan Belanda ke Nusantara. Mereka datang bukan tanpa alasan, tetapi di Eropa rempah-rempah dari Asia Tenggara sangat mahal dan juga langka. Nah, sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani lewat jalur dagang rempah sangat terganggu, sehingga membuat Belanda mencari jalan baru untuk mendapatkan rempah langsung dari sumbernya. Selain itu juga motif ekonomi dari Belanda yang baru saja lepas dari kekuasaan Spanyol yang juga ingin memperkuat kekuasaan politik mereka. Nah, dengan menguasai perdagangan rempah, Belanda berharap bisa menyaingi dominasi Portugis dan Spanyol di Asia Tenggara. Nah, dari sinilah lahir organisasi dagang raksasa bernama VOC pada tahun 1602 yang nantinya menjadi simbol kolonialisme Belanda di Nusantara. Nah, setelah kehadiran Belanda ke Nusantara membawa dampak yang begitu besar, terutama di sisi ekonomi. Rakyat dipaksa menjual hasil bumi mereka hanya kepada Belanda dengan harga yang begitu murah. Nah, memonopoli perdagangan membuat para petani kehilangan kebebasan. Lebih parahnya lagi ketika sistem tanam paksa diberlakukan pada tahun 1830. Rakyat harus menanam kopi, tebu, dan nila bukan untuk kebutuhan sendiri, melainkan mereka untuk memenuhi kebutuhan Belanda. Nah, infrastruktur seperti jalan dan jalur kereta memang dibangun, tapi semua itu lebih ditujukan untuk mengangkut hasil bumi ke pelabuhan, bukan untuk rakyat. Nah, di bidang politik, Belanda juga memperluas kekuasaannya dengan strategi pecah belah. Mereka memanfaatkan konflik antar kerajaan seperti di Mataram dan juga Maluku, hingga akhirnya banyak kerajaan kehilangan kedaulatannya. Nah, sistem pemerintahan kolonial ini diperkenalkan untuk menggantikan struktur tradisional, sehingga kekuasaannya sepenuhnya ada di tangan Belanda. Dalam bidang sosialnya, kehidupan rakyat berubah sangat drastis. Kesenjangan sosial sangat terasa. Orang Belanda dan bangsa Eropa menempati posisi terhormat, sementara pribumi dipandang sangat rendah oleh mereka. Nah, di sini diskriminasi menjadi hal biasa. Rakyat kecil menderita akibat monopoli dan tanam paksa. Namun, dari penderitaan inilah tumbuh rasa kesadaran nasionalisme mereka. Nah, rakyat mulai melawan, dari perlawanan lokal hingga akhirnya lahirlah pergerakan nasional di awal abad ke-20. Jadi, kedatangan Belanda ke Nusantara bukan hanya sekedar perjalanan mencari rempah, melainkan awal dari sebuah babak panjang, sebuah kolonialisme. Mereka membawa perubahan yang begitu besar, entah dari ekonomi rakyat yang dieksploitasi melalui monopoli dan juga kerja tanam paksa, politik kerajaan-kerajaan ditekan hingga mereka kehilangan kedaulatannya, dan juga masyarakat mengalami kesenjangan sosial yang begitu tajam. Namun dari penderitaan itu justru membawa semangat baru, kesadaran akan nasional yang mulai tumbuh. Rakyat mulai melawan dan juga mereka memberontak, dan akhirnya melahirkanlah perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, warisan penjajahan Belanda tidak hanya berupa sejarah, tetapi juga menjadi batu pijakan akhirnya tekad bangsa untuk merdeka.
kokoh dan berdiri di atas kaki sendiri. Kedatangan bangsa Belanda di Nusantara itu berawal dari kepentingan pemerintah dan juga kekuasaan. Namun kedatangan mereka itu membawa dampak yang begitu besar bagi Nusantara. Yang pertama, mereka mengeksploitasi rakyat secara ekonomi. Kerajaan kehilangan kedaulatan politik dan juga masyarakatnya menderita secara sosial.